Saudara-saudara, hari ini kita hendak berbicara tentang bagaimana cara membaca Alkitab. Tampaknya pertanyaan ini terdengar aneh. Bukankah membaca adalah aktivitas biasa? Siapapun orangnya pastilah bisa dengan mudah membaca. Sejauh orang tersebut tidak buta huruf tentunya. Benar, saudara. Membaca bukanlah sesuatu yang sulit sejauh aktivitas membaca itu semata-mata hanya sebagai sebuah aktivitas. Seperti halnya makan, minum, atau yang lainnya. Aktivitas membaca juga bukanlah sesuatu yang sulit jika hanya sekedar membaca tanpa harus mengerti dan memahaminya dengan sungguh. Membaca bukan sesuatu yang sulit jika tidak diikuti oleh konsekuensi atas apa yang kita baca. Saudara, Alkitab pada dasarnya berisi buku-buku dari begitu banyak penulis dan dari beragam konteks waktu dan tempat. Tetapi Alkitab juga berisikan relasi, berisikan komunikasi antara manusia dengan Allah yang pada awalnya disampaikan secara turun-temurun secara lisan, melalui cerita rakyat, nyanyian, pepatah, hukum, doa, atau formula-formula ritual lainnya. Baru pada abad ke-18 sebelum Masehi, masyarakat Timur Dekat kuno mengembangkan bentuk-bentuk tulisan yang mudah dipelajari dan digunakan. Dari situlah manusia kemudian beralih dari tradisi lisan ke tradisi tulisan. Dan dari situlah banyak buku itu disatukan menjadi satu buku yang kemudian diberi nama Alkitab. Jadi Alkitab adalah banyak buku dari banyak penulis dan tradisi. Yang kalau saya ilustrasikan mirip dengan sebuah kota dengan banyak jalan. Ada jalan-jalan besar, ada jalan-jalan kecil, atau ada gang-gang yang sempit dengan banyak nama, dengan banyak rambu, dan banyak tanda-tanda yang lainnya. Marcus Borg, seorang teolog Amerika, seorang profesor dalam agama dan kebudayaan di Universitas Oregon, menuliskan, "The Bible in the church is like a city we have lived for a long time." Kita tidak mungkin bisa mengenali, saudara, seisi kota dalam waktu yang cepat. Kita tidak mungkin mengenali seisi kota dengan mudah. Begitu juga halnya ketika kita membaca Alkitab. Kita selalu butuh waktu untuk dapat memahaminya. Marcus Borg mengajak kita untuk membaca Alkitab berkali-kali, tetapi dengan penuh kesungguhan dan dengan antusias, dengan menyenangkan, dengan kegembiraan membacanya. Borg mengatakan, reading Bible again for the first time. Membaca ulang, terus mengulang, sebagai sebuah bentuk pencarian, sebagai bentuk eksplorasi baru. Sebagaimana seorang yang mengerjakan ladangnya, ladang miliknya di tanah yang lama. Itu yang pertama, saudara. Hal kedua yang membuat kita tidak mudah membaca Alkitab adalah karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab yang adalah firman Allah itu disampaikan dengan bahasa manusia. Dan bahasa manusia selalu penuh dengan keterbatasan. Kita akan sulit sekali menjelaskan tentang bagaimana menyenangkannya aroma bunga mawar. Betapapun kita berkali-kali menghirupnya, tetapi kita juga akan kesulitan untuk mendeskripsikan bagaimana indahnya, bagaimana enaknya aroma mawar. Begitu jugalah ketika kita membaca Alkitab. Karena Alkitab ditulis dengan bahasa manusia, maka konsekuensinya ada keterbatasan dalam tanda kutip di dalam Alkitab. Ya karena tadi
Karena bahasa manusia selalu terbatas. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat diungkapkan sepenuhnya dengan bahasa manusia. Seperti yang saya contohkan tadi. Disitulah keterbatasan bahasa manusia dan sekaligus juga keterbatasan Alkitab yang memakai bahasa manusia. Tetapi tidak apa-apa. Jangan-jangan kalau Alkitab menjadi sesuatu yang tidak terbatas, kita semakin sulit lagi untuk memahaminya. Jadi lebih baik Alkitab yang terbatas, sehingga kita yang terbatas juga bisa memahaminya. Nah, kedua dimensi ini dapat kita bedakan, tetapi tidak mungkin kita pisahkan. Kenapa? Karena yang sepenuhnya ilahi disampaikan dalam hal yang sepenuhnya manusia. Dan yang sepenuhnya manusiawi dipakai untuk menyampaikan yang sepenuhnya ilahi. Dan ketika kita membaca Alkitab, maka kita harus menerima kedua-duanya. Dan makna yang ada di dalam teks dapat dipetik, dapat dinikmati hanya ketika kita berelasi dengan teks itu sedemikian rupa. Teks-teks Alkitab tidak dengan sendirinya memunculkan kehendak Allah, kecuali bila kita sungguh-sungguh menggelutinya dengan sepenuh hati dan dengan sepenuh iman. Sebagaimana seorang yang sedang tenggelam dan berusaha untuk menghirup udara supaya dapat hidup. Begitu kata Agustinus ketika kita membaca Alkitab. Dari sanalah kita mendapatkan kesadaran baru yang menyenangkan tentang apa yang ada di dalam teks, dan kemudian kita mengupayakan untuk melakukannya. Jadi, saudara, teruslah bergumul dengan firman. Dan dapatkanlah berkatnya lewat pergumulan yang kita lakukan, dan jangan lupa berdoalah sebelum dan sesudah membacanya. Sehingga kita bukan hanya mengerti isinya, tetapi juga dimampukan untuk melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.